Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan bahas yang lagi hangat nih, yaitu antara Iran dan Amerika Serikat, yaitu tentang minyak. Saya moderator Raihan dan narasumber kita awal bersama teman-teman kita, Alkan dan Kamil yang Iya, sebagai para diskusi. Kita mulai aja ya. Jadi awal, kalau kita lihat sekarang harga minyak nih lagi naik terus nih. iya betul itu. Sebenarnya roadcast-nya apa sih? Apa murni karena stoknya habis ya? Sebenarnya itu nggak sesederhana hukum ekonomi aja ya, yang dimana barang itu stoknya menipis dan juga permintaan yang terus naik. Itu juga ada faktor dari geopolitik, di mana adanya perang Amerika dan Iran itu membuat harga minyak naik. Terus juga itu faktor dari kebijakan OPEC yang bikin harga minyak ini terus naik. Itu. Ya, mungkin ada alasan lain juga, kayak kebutuhan energi di dunia kan emang sekarang lagi tinggi-tingginya, apalagi negara-negara yang ekonominya lagi transisi untuk tumbuh, gitu. Jadi akibatnya ke harga minyak itu naik juga. Nah, poinnya itu di situ tuh, karena kan sebagai negara berkembang, posisi kita itu agak dilematis, di mana power kita juga nggak kuat untuk atur harga pasar global gitu kan. Ditambah juga paling pertama yang kena getoknya dari masalah ini berdampak buat kita gitu kan. Oke. Kalau untuk negara Indonesia nih, dampak negatifnya apa aja sih? Ya paling berasa itu di BBM sih. Kalau kita kan masih impor nih minyak ke negara luar. Nah, kalau harga minyak dunia itu makin naik, biaya yang dikeluarkan negara itu semakin bengkak. Jadi, kalau pemerintah ingin harga di SPBU itu tetap murah, jadi pemerintah harus tetap menombok untuk harga subsidi tersebut. Kayak gitu. Kalau misalnya pemerintah milih untuk naikin harga BBM tuh juga ada efek dominonya. Kayak biaya transportasi itu naik, biaya pengiriman barang kebutuhan harian, dan itu juga ikut jadi mahal. Jadi ujungnya juga itu akan berpengaruh ke harga barang-barang di pasar naik juga. Bener banget sih. Dan yang paling kena itu pasti masyarakat bawah juga, karena kan mereka porsi pengeluaran mereka juga lebih sensitif ya. Dan juga kenaikan harga sekecil apapun itu pasti berdampak buat mereka gitu kan. Nah, kita masuk ke bagian pentingnya nih, defisit negara. Hubungan sama minyak ini gimana, Wak? Nah, jadi gampangnya gini ya, kalau harga minyak itu naik dan kita tetap pertahankan subsidi kita, pengeluaran negara itu jadi semakin besar. Nah, sementara pemasukan lainnya dari negara itu belum tentu semakin besar pula kan. Jadi selisih antara pengeluaran dan pemasukan itu yang membuat defisit kita makin melebar. Seperti itu defisit. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya harga minyak naik, negara juga kan dapat tambahan pemasukan di sektor energi gitu. Cuman masalah itu tadi yang udah dijelasin, seringkali tambahan tuh nggak cukup untuk buat nutup beban subsidi yang terlalu besar. Jadi kayak lingkaran yang terus berulang gitu ya. Selama kita bergantung sama impor sih, setiap harga global pasti batuk dan APBN kita langsung meriang, di mana dampak itu pasti membuat negara kita makin menjadi masalahnya masih makin melebar gitu. Berarti pemerintah ini posisinya serba salah dong. Ya ini dilema juga sih. Kalau subsidi kita pertahankan, itu rakyat terbantu tapi beban negara itu bertambah. Tapi kalau subsidi kita hilangkan, itu rakyat yang akan kena dampaknya ya. Jadi ya kita pilih mana yang resikonya itu semakin menipis. Mungkin. Iya betul. Itu juga nunjukin mungkin kalau kebijakan yang kita ambil tuh masih cenderung reaktif. Nah, mungkin untuk seterusnya kita perlu nyiapin solusi untuk jangka panjangnya gitu. Dan kadang ada faktor politik juga di dalam masalah itu gitu kan. Misalnya takut kebijakan nggak populer di mata masyarakat gitu kan. Jadi keputusan yang diambil nggak selalu yang terbaik, serba salah gitu di mata masyarakat secara hitungan ekonomi murni gitu. Kalau gitu solusi yang masuk akal ini apa? Ya jelas solusinya itu nggak bisa instan ya. Subsidi itu harus kita kurangi pelan-pelan, tapi itu secara bertahap kita berikan untuk rakyat emang benar-benar membutuhkan. Nah selain itu ada solusi lain, ada yang namanya alternatif kayak misalnya
sawit yang dijadikan minyak itu bisa mengganti minyak dunia yang sedang naik terus. Gitu. Nah, mungkin ada tambahan sedikit juga kalau transparansi itu penting. Kalau masyarakat paham kenapa kebijakan itu diambil, mungkin mereka bisa lebih menerima dari keputusan dari yang diambil oleh pemerintah itu. Iya, iya, iya. Dan yang paling penting sih ini juga sih kita harus punya namanya ketahanan energi sendiri. Karena kenapa? Kalau enggak, kita bakal terus jadi penonton. Setiap kalau ada masalah itu kita diem-diem aja nih. Karena kan kita ngikut mereka impor minyak dari mereka gitu. Kalau kita nggak punya energi sendiri, yang ada kita bakal jadi penonton terus, jadi kena masalah terus dari mereka. Oke, jadi dari diskusi kita hari ini, kalau kelihatan ya, kalau harga minyak itu bukan tentang angka, tapi soal politik, APBN, sampai ke kebutuhan pokok. Defisit negara itu jadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama-sama. Makasih buat Awal, buat Alkan, Sama-sama. buat Kamil, yang udah diskusi bareng kita semua ya. Sampai ketemu. Bro.